Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dilimpahkan oleh Allah berbagai macam rahmat, ya, nikmat, fadilah. Alhamdulillah. Kalau sudah Allah batasi ajalnya umur, ya sudah, tidak bisa nambah lagi amal soleh. Ya Allah, ya, namanya umur atau ajal. Ya, ketika Allah sudah pisahkan nyawa sama jasad tadi, kita udah nggak bisa lagi nambah amal soleh. Ya, sisa-sisa harapan kita apa? Sedekah jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat, sama anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, makanya ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita mikir nggak ketika kita maghrib tadi takbiratul ihram, ada nggak rasa syukur Allah masih panjangin umur kita dari asar sampai maghrib? Subhanallah. Ya, masih ingat hadis Nabi, ada dua sahabat berperang, ya, salah satunya syahid di medan perang, satunya lagi meninggalnya setahun kemudian. Yang masuk surga yang mana dulu, Pak? Nah, yang mati terakhir, yang wafat terakhir. Kenapa? Pahalanya jauh bandingannya. Sholatnya aja, sholat fardunya aja bedanya 1825 kali. Sholat fardunya itu, belum sholat sunnahnya, belum istighfarnya setelah sholat, belum wiridnya, takbir, tahlil, belum rasa syukur, qanaah, ridho, subhanallah. Makanya jangan ngeremehin amal soleh, ya. Selagi Allah masih memanjangkan umur kita, alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menambah bekal akhirat, ya. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Ingat pekan lalu pembahasan kita terakhir kita tutup dengan apa? Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Terus ada syubhat kemarin dari salah satu mahasiswa, ya kalau gitu saya cukup tidak berbuat mungkar, tidak berbuat keji, saya nggak wajib sholat. Jawabannya apa kemarin? Meninggalkan sholat adalah kemungkaran yang paling mungkar, karena yang dia langgar adalah hak Allah, ya. Subhanallah. Nah, kita masuk ke hadis. Ini hadis sering dibawakan, ya. Ada yang hafal, ya, barangkali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un? Bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir, kemudian kalian mandi di sungai itu 5 kali setiap hari? Masih tersisa ada kotoran di badan kita? Nah, sama. Sahabat juga jawab, la yabqa min darani syai'un. Enggak ada kotoran sama sekali, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari 5 kali mandi. Bayangin, ya. Maka jawab Nabi, fadzalika mithlu shalawatil khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Allah menghapuskan dengan sebab salat 5 waktu tadi seluruh kesalahan-kesalahan. Coba yang kita petik kesimpulan dari hadis ini,
Ya, apa Pak? Hah? Ternyata Allah syariatkan ibadah sholat 5 waktu adalah salah satu wujud rasa sayangnya Allah kepada kaum muslimin. Allah itu pengen betul-betul mewujudkan supaya umatnya Nabi Muhammad SAW ketika menghadap Allah tidak membawa dosa sama sekali. Bayangin, itu hal yang paling menggembirakan bagi setiap orang. Nah, wasilahnya apa? Salat. Pokoknya jaminan ini, hadis ini, siapa yang menjaga salat 5 waktu selama hidupnya, ada kemungkinan apa? Menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa-dosa sama sekali. Nah, ini bapak-bapak pesan sama anak-anaknya ya. Nah, pesan satu, jangan pernah ninggalin sholat. Kapanpun, dimanapun, apapun profesimu nanti ketika engkau gede, yang penting apa tadi Pak? Jangan tinggalin sholat. Ya. Kemudian yang hadis yang lain, kalau hadis yang lain sama maknanya, tapi lafadznya bukan tanya jawab. Ya. Dari Jabir, tadi yang pertama dari Abu Hurairah, sekarang dari Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir, yang melimpah ya di depan rumah kalian. Kemudian dia mandi di sungai tadi berapa? 5 kali, ya subhanallah. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, nah ini ada apa kisah ini ya, bahwa sahabat juga melakukan kesalahan, ya. Tapi tidak yang terus-terusan yang disengaja, enggak. Abdullah bin Mas'ud cerita, anna rajulan asaba min imra'atin qublah. Qublah itu apa? Cium. Dulu di masa Rasul pernah terjadi ada seseorang yang mencium perempuan. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Sahabat tadi merasa berdosa, datang ke Nabi pengen taubat. Tahu apa yang terjadi? Dengan sebab sahabat tadi ya, Allah turunkan surah Hud ayat 114. Nah, ini asbabun nuzul namanya ya. Ada sebab peristiwa, kemudian Allah turunkan ayat. Gimana ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail." Dan dirikanlah salat-salat di 2 tepi siang. Apa yang dimaksud? Subuh sama asar, 2 tepi siang, subuh sama asar. Kemudian wazulafam minal lail, dan sebagian malam. Salat apa salat malam? Maghrib dan Isya. Maghrib itu termasuk salat malam. Nah, zuhur nanti di ayat yang lain ada keterangan tentang zuhur. Ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. Nah, sama nggak sama hadis tadi? Semakna ya. Nah, maka pemuda tadi ketika dengar ayat tadi turun, kegirangan dia. Dia nanya kepada Rasul, "Alihaza, apakah ayat itu khusus untukku saja?" Ya kan, sebabnya dia nanya itu kan. Nanya Allah turunkan ayat tadi. Apa jawab Nabi? Li jami'i ummati kullihim. Ayat ini untuk siapa? Seluruh umatku. Masya Allah. Ala kulli hal ya, bagi orang yang terlanjur berbuat dosa. Apa sih bahasa sininya? Bahasa sininya terlanjur apa? Kagol. Gak betul kagol. Beda kagol sama kagok, beda ya? Wes kadung.
Apa kata Allah di dalam surah Az-Zumar? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Termasuk amalan yang paling bisa menghapus dosa-dosa kita apa tadi? Salat. Ini juga dalil ya supaya kita tidak suudzon kepada saudara kita. Mohon maaf Pak, sebagian orang itu curang menyikapi saudaranya. Dia benci saudaranya, dia musuhin saudaranya dengan sebab apa? Satu kesalahan. Betul kan? Betapa sulitnya diri ini memaafkan kesalahan saudaranya. Padahal Allah bilang, Rasul bilang apa? Kesalahan-kesalahan hamba Allah itu bisa dihapuskan dengan apa? Salat. Saudara kita berbuat salah, kita lihat dia sering ke masjid, dia masih sholat 5 waktu, sudah maafkan. Allah aja mau mengampuni siapa kita. Kan gitu ya. Nah, ini nasihat buat kita semua. Belajarlah menjadi hamba-hamba Allah yang pemaaf. Allah aja Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya. Nah, kita lihat saudara kita masih sholat 5 waktu, masih ke masjid, ya sudah. Barangkali dosa-dosa yang telah lalu sudah Allah ampuni. Subhanallah. Kemudian hadis berikutnya sudah saya sampaikan juga di pekan yang lalu. Ini Masya Allah Imam Nawawi rahimahullah mengulang-ulang hadisnya. Mungkin biar kita hafal. As-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah kafaratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu, kemudian salat Jumat ke Jumat itu sebagai kafarat. Kafarat itu apa? Penebus atau penghapus, ya, penebus dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita pahami secara sederhana ya, kan di antara keduanya kan. Nah, barangkali tadi habis asar kita melakukan dosa apa, ya, entah yang disengaja atau tidak disengaja. Kemudian barusan kita sholat maghrib. Kalau sholat maghrib yang barusan kita kerjakan Allah terima, maka dosa yang kita kerjakan antara asar dan maghrib Allah hapuskan. Nah, habis maghrib nih, nanti kita sholat isya kan? Nah, kita sholat isya, kita di masjid, dosa apa yang kita lakukan di masjid? Ya, barangkali kurang ikhlas ngajinya, nggak tahu juga ya. Taruhlah kita semua tidak berbuat dosa di masjid. Terus gimana? Tetap Allah kasih ampunan. Ampunan itu Allah realisasikan, Allah kasih. Barangkali nanti diakumulasi ampunan yang belum kepakai itu. Suatu saat kita buat dosa, Allah kasih semua ampunan itu. Paham tak? Nah, ini pemahaman sederhananya seperti itu. Jadi bukan berarti habis sholat kita buat dosa, na'udzubillah. Bukan itu yang dimaksud. Jadi ampunan itu tetap Allah berikan. Ya. Nah, Jumat, antara kedua Jumat gimana nih? Kemarin sudah kita sampaikan. Ada tambahan berapa? 3 hari. Ya, ada tambahan 3 hari. Yang menyempurnakan wudhu, dia jalan ke masjid, khotib khutbah dia simak, ya, dia dengar, dia diem, maka Allah ampuni dosanya berapa? 1 Jumat ditambah 3 hari. yang merinding itu penutup hadisnya Pak. Man masal haso faqad lagha. Siapa yang mengusap kerikil, mainin kerikil, maka Jumatnya sia-sia. Saya umpamakan kemarin apa Pak? Mainin jenggot, mainin karpet, apalagi balas WA. Kalau kajian mah masa bodoh. Ini yang kita bicarakan apa? Khutbah Jumat, nggak bisa disamain dengan kajian. Betul-betul harus fokus dengerin khatib. Gimana kalau yang tidur? Ada ya Pak? Ini hati-hati ya. Barangkali kita capek ya, nggak apa-apa. Sebelum berangkat salat Jumat ngopi Pak, biar seger, biar melek, nggak apa-apa. Daripada sia-sia Jumatnya. Nah, sayang sekali. Berapa hari tadi Allah kasih ampunan? 10 hari ya, subhanallah.
Tapi di sini ada syaratnya, malam tughsyal kabair. Ya, selama orang tadi tidak berbuat dosa besar. Ya, Allah ampuni dosa-dosa apapun. Kemudian berikutnya, ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minaz dzunub ma lam tu'ta kabirah. Tidaklah seorang muslim dia menghadiri salat fardu, salat wajib, ya. Dia baguskan wudunya, kemudian dia berusaha khusyuk di dalam salatnya, di dalam rukuknya, ya. Melainkan pasti Allah akan hapuskan dosa-dosa sebelumnya. Nah, di sini lafaznya umum, pokoknya dosa-dosa sebelumnya Allah hapuskan. Tapi ada syaratnya apa? Selama dia menjauhi dosa besar. Wa dzalika dahru kullah, dan itu berlaku sepanjang hidup. Ya, sampai meninggal, Pak. Itu berlaku. Pokoknya orang yang sholat fardu, dia baguskan wudunya, sholatnya berusaha khusyuk, rukuknya juga khusyuk, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lanjut, keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Nah, ini sholat subuh sama sholat asar, Nabi sebut apa? Sholat bardain, sholatul bardain. Apa sholatul bardain? Bardun itu dingin, Pak. Bardain, 2 waktu dingin. Ya kan, paling panas sholat apa? Zuhur. Barangkali ada yang pernah umroh pas musim panas ya, 39 derajat. Pernah sampai 40? Panas banget kan? Nah, asar sama subuh kan itu udah mulai apa? Adem gitu ya. Makanya disebutnya bardain. Apa kata Nabi SAW? Man shallal bardain dakhalal jannah. Yang pernah belajar bahasa Arab, dakhala itu fi'il madhi atau mudhari'? Madhi artinya apa, Pak? Telah. Nah, baik. Coba kalau diterjemahkan secara bahasa apa? Siapa yang sholat subuh, sholat asar, telah kan? Nah, ini saking jazmnya pasti. Siapa yang sholat subuh, sholat asar, pasti masuk surga. Nah, itu terjemahannya seperti itu. Ya, kenapa nggak pakai mudhari? Akan, ya kan? Ya dahulu gitu loh. Siapa yang sholat subuh, sholat asar, akan gitu kan? Enggak. Tapi Nabi pakai apanya? Pasti. Dakhala. Telah masuk. Subhanallah. Nah, ini kalau mudah mencernanya begini, Pak. Kalau ada orang sholat subuh, qadarullah habis sholat subuh meninggal, berdasarkan hadis ini, husnul khotimah, pasti masuk surga. Nah, ini memahami sederhananya begitu. Ada orang sholat asar, ba'da asar meninggal, kembali ke hadis ini apa? Pasti masuk surga. Ya, husnul khotimah. Makanya itu berulang, Pak, berulang. Kita ulangi ritual seperti itu. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan apa? Kebiasaan itu. Ya, mudah-mudahan kita diwafatkan setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Kan gitu ya? Gimana ininya? Kalam ulamanya gimana? Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, Allah wafatkan di atas kebiasaan tersebut. Ya, Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu ini puluhan tahun kan berulang sholat subuh, sholat asar, ya, berulang kan puluhan tahun. Nah, mudah-mudahan itu jadi jazm, jadi kebiasaan. Allah wafatkan di atas kebiasaan tersebut. Subhanallah. Kemudian yang lain, ya, kata Nabi SAW, lan yalijan naro ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dia sholat sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbit sholat apa? Subuh. Sebelum matahari terbenam sholat apa? Apa kata Nabi tadi? Tidak akan masuk neraka. Tadi saya salah ngomong. Oh.
Qadarullah ya. Emang lidah tuh nggak bertulang Pak ya. Itu murni salah saya Pak. Qadarullah ya. Tapi kan baca hadisnya ini apa nggak salah. Lan yalijan naro. Nah ini ya. Baca hadisnya nggak salah, cuma terjemahannya salah. Qadarullah al-afwan. Ya afwan ya Pak. Tidak akan masuk neraka. Siapa Pak? Orang yang sholat subuh, orang yang sholat asar. Subhanallah. Luar biasa. Ini sebenarnya satu hadis ini aja udah jadi penyemangat untuk kita ini. Pegang itu hadis itu. Pak, Nabi pernah berdusta nggak? Mustahil Nabi dusta. Ya, Nabi adalah manusia yang paling jujur. Nabi pastikan. Ini hadis riwayat Muslim Pak, sahih. Nabi bilang apa? Tidak akan masuk neraka. Siapa? Yang sholat subuh, yang sholat asar. Subhanallah, pegang ini Pak. Akhirnya nanti di akhirat kita bisa bawa hadis ini. Ya Allah, aku pernah mendengar hadis, Rasulmu pernah bilang tidak akan masuk neraka seorang hamba yang sholat subuh, seorang hamba yang sholat asar. Ini menjadi pembela ya, subhanallah. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga ini pelajaran buat kita semua ya. Kata Nabi SAW, man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Fanzur ya ibn Adam. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada pada perlindungan Allah, jaminan Allah. Saya jadi ingat satu kisah ini. Siapa yang ulama tabi'in yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf? Siapa Pak? Sa'id ibn Musayyib bukan? Nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Atau Sa'id bin Zubair. Nah, Sa'id agak-agak ini ragu itu. Jadi suatu saat ulama tersebut pengen dieksekusi sama pemerintah yang sah di situ, dibawakan dalil ini. Ya. Wahai Amirul Mukminin, saya telah sholat subuh tadi. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh, dia berada di dalam jaminan Allah. Oh, enggak berani itu. Siapa yang berani merobek jaminan Allah? Kata Nabi SAW, la yatlubannakallahu min zimmatihi bisyai'in. Jangan sampai Allah menuntut engkau di akhirat nanti karena engkau melanggar jaminan Allah tadi. Berarti salah satu dosa besar orang yang membunuh orang yang telah sholat subuh. Dosanya besar. Nanti Allah yang menuntut. Ya, karena apa? Allah menjamin keselamatan orang yang sholat subuh. Allah yang jamin. Ya. Dosa besar ini salah satu dosa besar. Dia membunuh seorang mukmin itu sendiri itu sudah dosa besar tersendiri kan. Tapi kalau dia bunuh setelah sholat subuh, hati-hati. Kan beberapa kasus belakangan ini kan orang baik ya dicelakainya waktu kapan? Pulang dari masjid sholat subuh. Dosanya besar Pak, dosanya besar ya. Padahal Allah menjamin orang ini kan dia celakai. Nauzubillah. Kemudian berikutnya bisa teman-teman buka surah An-Nur ayat 37. Ini nasihat buat kita semua supaya jangan salah paham. Allah itu di surah ini ya, kita baca ayat ini ya. Allah bukan memuji orang yang baca Quran terus tidak berinteraksi sama masyarakat. Ya. Salat malam terus nggak pernah interaksi sama masyarakat. Enggak. Yang Allah puji di surah An-Nur ayat 37 siapa? Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya, tidak dilalaikan oleh jual belinya. Lalai dari apa? Mengingat Allah. Artinya apa? Dia tetap muamalah sama masyarakat, dia jual beli, dia dagang, tapi muamalah tersebut tidak membuat dia lalai dari zikrullah. Artinya ada waktunya kerja, nyari nafkah wajib, bener gak? Tapi datang waktu sholat. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah. Ya, orang yang dipuji sama Allah itu yang begini. Jadi
nggak benar juga, nggak tepat yang orang-orang resign dari kerjaannya, ya keluar dia tidak cari maisha sama sekali, kemudian fokus ibadah, tidak dibenarkan oleh syariat. Mohon maaf, barangkali sebagian orang ada yang iktikaf. Nah, ini dibahas sedikit ya. Iktikaf yang mana dulu nih? Yang di luar Ramadan apa di dalam Ramadan? Yang mana, Pak? Di luar. Nah, ada sebagian orang mengkhususkan waktu dia iktikaf 3 hari, 7 hari, bahkan 40 hari, bahkan sampai keluar negeri, ada kan? Pas saya tanya, Pak punten, Bapak udah nikah? Udah. Istrinya gimana? Istrinya ditinggal, Pak. Ya, subhanallah. Coba kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, pernah nggak Nabi iktikaf kemudian ninggalin istrinya? Dalam kurung ninggalin di sini apa? Menelantarkan. Ada nggak? Tidak ada. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ul. Atau kalau SAW, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia menelantarkan keluarganya. Ini saya bahas yang terjadi normalisasi di tengah-tengah orang-orang awam. Ketika suami istri nih sudah punya anak, kemudian dia bercerai. Sebagian orang menganggap kalau udah cerai udah selesai, anak ikut istri, tanggung jawab istri. La wallah kalla. Anak itu sampai kapanpun nggak ada mantan anak. Ayah ya tetap ayah, anak ya tetap anak. Dan istri tidak ada kewajiban mencari nafkah. Paham Pak? Nah, ini harusnya di penataran KUA ini dijelaskan supaya orang tidak bermudah-mudahan menceraikan istrinya. Jadi si mantan suami ini kondisinya tetap ayahnya anak ini kan? Dan dia walaupun sudah pisah, mohon maaf ya, mantan suami ini tetap punya kewajiban menafkahi anaknya ini. Dijelaskan oleh para ahli fikih lagi, karena anaknya masih bayi, ikut ibunya kan, dirawat kan sama ibunya, maka dia juga wajib bayar mantan istrinya ini. Kalau babysitter berapa gajinya sebulan? Ayo, berapa Pak? 3,5. Ya udah, bayar mantan istrinya sebulan 3,5. Ayo, rugi nggak Pak? Udah cerai tapi tetap harus bayar mantan istrinya, nafkahi anak kandungnya. Rugi nggak Pak? Coba kalau ini diajarkan ke masyarakat, wallah nggak jadi cerai itu Pak. Bener nggak? Itulah indahnya Islam. Jadi akad nikah itu betul-betul akad yang sangat besar. Mitsaqan ghalidha, bukan main-main. Tapi kan sebagian orang meremehkan ini. Nanti di akhirat ditanya Pak. Ya, para ayah yang menelantarkan keluarganya nanti di akhirat ditanya. Di hadapan Allah ditanya. Ya subhanallah. Nah, baru aja kemarin saya dengar potongan video Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq bilang begini. Ya, suami yang tidak menafkahi istrinya boleh tidak melayani suaminya. Nih, kalau model sebutan sekarang itu apa? Mokondo, Pak. Tahu mokondo nggak, Pak? Model kopi dan doa. Tiap hari ngopi, ya, tapi nggak mau keluar ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Nanti si istri ini boleh punya 3 pilihan. Yang pertama, istri boleh tetap melayani suaminya, tapi dihitung hutang. Paham nggak? Hutangnya gimana? Nanti pas naudzubillah pas suaminya nggak ada, dapat warisan tuh, hutang ini dibayar. Misalnya nafkah sebulan taruhlah berapa? 3 juta. Nah, 3 tahun suaminya tidak menafkahi, tapi istrinya sabar melayani suaminya, dihitung aja Pak. 3 juta kali 12 kali 3. Nah, nanti disisihkan dari sebelum dibagi warisan tinggalnya, disisihkan untuk
Boleh juga yang kedua, si istri menghitung sedekah. Dia sabar atas keadaan yang Allah uji menimpa suaminya ini. Masya Allah, sebagian istri itu sabar bahkan bantuin suaminya. Ada nggak? Masya Allah, pahalanya besar tuh, pahalanya besar. Termasuk sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Istrinya di pasar, ya, cari nafkah. Bahkan sampai bela-belain pengen sedekah itu. Masih ingat asbabul wurud sedekah itu diinfakkan di jalan Allah, untuk pakai miskin, untuk keluarga. Mana yang paling besar? Ini kan asbabul wurudnya istrinya Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, si istri boleh milih tidak melayani suaminya. Ini kan perlu belajar, ya nggak? Kalau si suami nggak belajar, istrinya dikata-katain durhaka, ngelawan suami, bener gak? Ini harus belajar suami istri ya. Makanya suami itu, ini bapak tanamkan ke anak-anak laki-laki bapak ya, bahwa suami itu harus punya jiwa apa? Qawwam. Qawwam itu apa? Tanggung jawab. Ada karakter kepemimpinan. Kemarin saya bahas kitab Al-Kabair, ya. Di situ salah satu dosanya itu dosa apa? Laki-laki yang pakai pakaian perempuan, atau perempuan yang pakai pakaian laki-laki, atau laki-laki yang menyerupai perempuan, atau perempuan yang menyerupai laki-laki, kan? Di situ ada satu hadis lagi. Ketika laki-laki mulai tunduk, ya, taat kepada perempuan, disitulah datang yang namanya kebinasaan. Ya. Kalau bahasa ininya apa Pak? Suami-suami takut istri. Jangan suami takut istri Pak. Yang benar itu suami sayang istri. Masa suami takut istri? Ya, la ilaha illallah. Ya, itu kurang tepat ya, bahasa suami-suami takut istri kurang tepat. Yang benar itu suami sayang istri. Itu baru tepat ya. Istrinya nurut suami, gitu. Istrinya taat kepada suami ya. Kembali ke sini lagi. Yang berikutnya, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Yata'aqabun apa artinya, Pak? Pakai bahasa gampang ya. Ganti shift. Apa tuh? Pergantian shift itu apa artinya? Lokir. Iya, pokoknya itu. Lukir. Pokoknya gantian. Ini Nabi yang menerangkan. Ternyata malaikat itu ada yang tugasnya siang hari, ada yang tugasnya malam. Kapan pergantian shift itu? Asar sama subuh. Ini lagi menerangkan betapa agungnya kedudukan sholat asar, sholat subuh. Di antara keutamanya fadilahnya apa Pak? Sholat asar itu disaksikan oleh dua golongan malaikat, malaikat malam sama malaikat siang. Sama subuh juga sama. Jadi kalau Bapak menghadiri sholat subuh, yang menyaksikan, yang menjadi saksi bahwa Bapak telah sholat itu malaikat mana? Malaikat tugasnya siang, malaikat tugasnya malam. Nabi lanjutkan, summa ya'rujul ladina batu fikum. Kemudian malaikat-malaikat yang jaga malam tadi, ya, kan ganti tuh, subuh berarti kan naik ke atas langit. Laporan kepada Allah, fais'aluhumullah, Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim. Allah Maha tahu ya. Ketika Allah bertanya kepada malaikatnya, karena Allah sedang mengajarkan kita. Kalau kita nanya karena kita nggak tahu ya. Tapi kalau Allah bertanya, itu ingin menginformasikan kepada kita. Kaifa taraktum ibadi? Wahai para malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Apa kata malaikatnya? Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah ya Rabbi. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah.
Ini luar biasa ini. Coba kalau Allah dengar jawaban begitu dari malaikat gimana? Bangga, seneng nggak? Kalau Allah sudah ridho sama hamba-hambanya, Allah sudah gembira terhadap hamba-hambanya, kira-kira hambanya minta apa dikasih nggak? Ya subhanallah. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, ya, mana tadi? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Ini kejadiannya sahabat cerita lagi bulan purnama. Para sahabat memandang begitu indahnya purnama tadi, ya. Kemudian Nabi bilang, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Ya. Maksudnya Nabi samakan apanya ini? Cara melihatnya, ya, cara melihatnya. Kalau menyamakan Allah dengan bulan, na'udzubillah, mustahil. Rasulullah SAW jauh dari karakter tersebut. Yang Nabi samakan ini adalah cara melihatnya. Ada lanjutannya nih. La tudamuna fi ru'yatih. Tuh, kalian tidak berdesak-desakan melihat Allah. Nah, kan? Jadi yang disamakan apanya? Cara atau model melihatnya, metode melihatnya. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau begitu, siapa yang pengen melihat Allah, ya, melihat Allah itu nikmat apa, Pak? Puncak dari segala kenikmatan adalah memandang wajah Allah, melihat wajah Allah yang maha mulia, yang sempurna. Apa kata Nabi? Siapa yang mau memandang wajah Allah, jangan tinggalin sholat subuh, sholat asar. Tuh, ada kaitannya, ya. Jadi faedah berikutnya apa, Pak? Orang yang sholat subuh, orang yang sholat asar, Allah kasih apa balasannya? Nanti Allah kasih nikmat yang paling puncak, yaitu memandang wajah Allah, ya. Kemudian berikutnya, ini terakhir tentang sholat, ya. Masih ada waktu, Pak? Habis itu kita bacain keutamaan pergi ke masjid, ya. Subhanallah. Kata Nabi SAW, man taraka salatal asri faqad habidha amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, terhapus seluruh amalannya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kalau tadi orang yang sholat asar kemudian meninggal, Nabi pastikan masuk surga. Nah ini lawannya, orang yang meninggalkan sholat asar, na'udzubillah, Pak, barangkali puluhan tahun ibadah sholat, hari itu dia nggak sholat asar, di waktu asar meninggal. La ilaha illallah. Kata Nabi apa? Terhapus seluruh amalannya. Na'udzubillah. Ini riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari, ya. Siapa yang meninggalkan salat asar, dihapus seluruh amalannya, habis, Pak, semuanya. Na'udzubillah. Makanya jangan sekali-kali kita nunda-nunda salat asar. Salah satu karakter orang munafik itu apa? Nunda salat asar. Jadi kalau datang waktu asar, nongkrong, Pak, nongkrong, ya, nanti, pokoknya main, kelakar, bercanda segala macamnya. Pas matahari sudah menguning, hampir terbenam, ya, jam berapa itu? 5:30 atau jam 6 kurang, baru dia buru-buru. Nabi sebut bukan 4 rakaat, apa? 4 patokan. Kayak burung gagak matok gitu, kayak ayam matok. Saking apanya? Cepet. Makanya kata Allah di surah An-Nisa, karakter orang munafik apa, Pak? La yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak ingat kepada Allah kecuali sebentar atau sedikit doang. Itu modelnya kayak tadi, ya. Maka memang paling top itu ya sholat berjamaah, ya. Kalau sholat sendiri, jiwa ini selalu ada yang mengajak, ngapain, Pak? Pengen buru-buru selesai, bener gak? Maka alhamdulillah kalau sholat berjamaah itu apa?
tertib gitu. Tapi saya heran sama imam yang buru-buru, ada nggak? Ah, itu saya heran. Ini imam ini mau kemana gitu? Apa mau safar apa mau gimana gitu? Pernah saya sesekali sholat dia di kan lewat itu di situ ada masjid ya. Adalah mampir sholat situ. Ya Allah beneran cepet banget. Udah saya nggak ke situ lagi besok. Ya ngapain kita mau sholat mau menghadap Allah buru-buru selesai kan? Ya subhanallah. Ya maka ini nasihat buat para imam, ya imam-imam rawatib. Barangkali bapak-bapak juga suka ngimamin di tempat kerjanya ya. Nah, santai, yang sedang-sedang aja. Ingat Pak, bacaan Al-Fatihah ketika dijaharkan sama disirkan sama temponya. Iya, makanya nih boleh catat dalam hati boleh silakan. Orang yang sholat di bagian-bagian bacaan sir, terutama rukun sholat Al-Fatihah ya, bibirnya tidak gerak, sholatnya tidak sah, batal. Nah ini catat. Akhirnya tadi saya bilang, makanya bacaan Al-Fatihah itu mau jahar atau sir sama temponya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama. Masa iya kalau baca jahar Masya Allah bagus, pasir Bismillahirrahmanirrahim, mau kemana? Heran gitu, mau kemana? Subhanallah ya. Jadi sama aja Pak ya, gitu ya. Apalagi dia jadi imam, tanggung jawab ini makmum. Baru Malik Yaumiddin udah ruku, gimana itu? Ya kan? Kasihan makmumnya. Kata Nabi SAW, Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Siapa yang sore hari pergi ke masjid atau pagi hari pergi ke masjid, ya, ghada itu artinya pagi ya, raha sore, maka Allah akan siapkan untuk dia di surga apa? Hidangan. Ya, hidangan apa? Hidangan surga setiap sore dan pagi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin tinggal di surga berapa tahun? Hah? Bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi padahal kita ke masjid berapa tahun sih? Paham ya? Dari baligh taruhlah 15 tahun, meninggal 60 tahun, berarti 45 tahun ya. Nah, kita ke masjid sore pagi hanya berlangsung berapa? 45 tahun, tapi Allah balas, Allah siapkan hidangan di surga setiap pagi dan sore berapa tahun? Selama-lamanya. Subhanallah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya? Ghairu mamnun artinya apa? Tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus, orang-orang yang kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ganjaran dari Allah, pahala dari Allah, ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Kemudian berikutnya, man tatahhara fi baitihi. Nah, ini ada syarat ke masjidnya pakai apa? Pakai wudu. Jadi sebelum datang ke masjid sudah punya. Nah, saya dengar ceramahnya Ustaz Badrus Salam ya, hafizahullah. Yang sunnah itu pergi ke masjid sudah punya wudu. Jadi ini keran-keran ini disiapkan oleh DKM untuk siapa? Yang batal wudu atau yang memang safar ya, atau di perjalanan mampir ke sini ya kan, belum wudu kan, baru wudu di sini. Jadi yang sesuai sunnah petunjuk Nabi, wudunya di mana Bapak Ibu? Di rumah ya. Datang ke masjid sudah punya wudu.
Man tatahhara fi baitihi tsumma madha ila baitin min buyutillah. Siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia berjalan ke rumah Allah. Subhanallah. Allah bilang siapa? Rumah Allah. Ini masjid ini rumah Allah. Maka orang yang punya wudu dia datang ke masjid, dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena ini rumah Allah. Liyaqdiya faridatan min faraidillah. Ngapain ke masjidnya? Dalam rangka salat fardu, menunaikan salah satu kefarduan di dalam Islam, yaitu salat fardu, salat 5 waktu ya. Kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan. Ya. Adalah langkah kakinya itu dari rumah ke masjid, salah satu langkahnya Allah hapus satu kesalahan. Wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah berikutnya mengangkat derajat. Subhanallah. Berarti ini yang paling banyak dihapuskan dosa-dosanya, yang paling tinggi derajatnya Bapak Ibu yang rumahnya paling jauh dari masjid. Subhanallah. Siapa yang paling jauh dari masjid di sini? Nah, paling dekat juga ada bonusnya, ada keutamanya. Ada tahu? Jadi Allah itu adil, Pak. Allah adil. Orang yang paling jauh itu Allah hapus banyak kesalahannya dengan sebab langkahnya. Yang paling dekat rumahnya ngapain? Selama dia nunggu waktu sholat, dia dihitung pahalanya seperti di dalam sholat. Nah, semua punya keutamaan. Ya. Jangan sampai gara-gara hadis ini yang rumahnya samping masjid pindah rumah dia. Waduh, saya beli rumah yang sebelah sana. Enggak gitu, enggak. Justru bapak rumahnya dekat masjid, sebelum azan bisa di masjid, ya kan? Nah, punya keutamaan lagi masing-masing. Nah, jadi semua punya keutamaan. Saya tanya Pak, Nabi memberi kabar gembira orang yang rumahnya jauh dari masjid. Saya tanya, rumahnya Nabi di mana? Nempel masjid. Nah, ya, paham sampai sini Pak ya? Semua punya keutamaan, ya. Ini Nabi sedang memberi kabar gembira orang yang paling jauh langkah kakinya dari rumah ke masjid, Allah hapuskan dosa-dosanya. Ini saya tambahin ya, di sini nggak ada, tapi saya tambahin dari hadis yang lain ya. Ada tambahan. Bapak Ibu yang pulang dari masjid masih punya wudu, sama Allah hitung juga langkah kakinya. Nah ini yang masih punya wudu ya, subhanallah. Luar biasa, Allah itu maha baik Bapak Ibu. Allah nggak hitung-hitungan kalau menghapuskan dosa hamba-hambanya, subhanallah. Kemudian berikutnya, dulu sahabat Ansar ya, kana rajulun minal Ansar la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Sahabat Nabi dari Ansar yaitu di Madinah, ada sahabat yang rumahnya jauh, nggak ada yang lebih jauh dari dia. Saking jauhnya rumah sahabat Nabi ini, teman-teman yang sholat berjamaah bersama mereka itu menganjurkan apa? Kamu coba beli keledai. Nah, saking jauhnya, kebayang jauhnya di mana? Sampai disaranin apa? Asal kamu beli keledai deh, biar dari rumah apa namanya? Terus kalau naik keledainya yang dihapuskan dosa-dosanya. Jangan gitu juga. Binatang nggak dihisap ya. Binatang nggak dihisap, tapi diapain? Diqisos. Diqisos. Allah itu adil loh Pak. Nanti ketika di dunia kambing yang songong, tahu kambing songong nggak Pak? Punya tanduk besar, yang nggak punya tanduk diseruduk-seruduk, ada kan? Nanti di akhirat yang nggak punya tanduk itu Allah kasih tanduk, ganti dia nyeruduk yang waktu di dunia suka zalim sama dia. Diqisos Pak. Ya, hewan aja dikisos, gimana manusia kan gitu ya. Hati-hati, jangan sekali-kali kita meninggal dalam keadaan punya dosa zalim kepada orang lain. Nauzubillah. Ya. Ternyata sahabat tadi nggak ada niat beli kendaraan. Apa kata sahabat? Ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Sama sekali tidak membuat saya senang kalau rumah saya di sisi masjid, di dekat masjid. Ya, sebelah masjid. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid
warju'i idza raja'tu ila ahli. Saya itu sangat berharap Allah mencatat langkah kaki saya dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Ya, apa kata Nabi? Qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengabulkan keinginanmu semuanya. Yang tadi saya sampaikan ya. Jadi dihitung sama Allah, langkahnya itu dihapus setiap langkah Allah menaikkan derajat itu setiap berangkat sama pulang. Subhanallah, pulang pergi. Tapi syaratnya apa tadi? Masih punya wudu ya. Jangan malas wudu berarti, Pak. Jangan malas wudu ya, masih punya wudu. Masih ada? 1 menit lagi. Kita satu hadis lagi ya. Ini hadis berikutnya sama. Jadi saya loncat aja ya. Kata Nabi SAW, Inna a'zaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamshan. Orang-orang yang paling besar pahala salatnya adalah manusia yang rumahnya paling jauh. Wa ab'aduhum yang langkah kakinya paling banyak, yang rumahnya paling jauh. Walladzi yantadiru sholata hatta yusalliha ma'al imam a'zama ajran. Dan orang-orang yang nunggu sholat supaya dia bisa berjamaah bersama imam, itu orang yang paling besar pahalanya. Sudah saya singgung tadi di awal ya. Minal ladzi yusalli tsumma yanam, daripada orang yang sholat, habis sholat tidur. Habis sholat tidur, habis itu kesiangan. Ya. Jadi ada 2 poin di hadis ini. Poin apa tadi, Pak? Yang paling banyak langkahnya ke masjid sama yang nunggu waktu sholat. Yang ditunggu datang, Pak. Ya, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.